kepada kita dan para pemirsa tentunya. Mudah-mudahan ilmu itu bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan umumnya untuk manusia umat sedunia. Ini misinya global. Mohon maaf apabila tempat atau khidmah kami kurang berkenan ke Kiai, karena ini memang apa adanya. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Baik, jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ananda Ihsanul Karim, kita sudah beberapa malam melakukan kajian yang kita niati itu ngaji dengan judul Nahdotologi. Nahdotologi itu ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan tentang ke-NU-an. Cara memahami kita melakukan 3 pendekatan. Pertama ontologi, kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Ontologi itu mencari hakikat keberadaan Nahdlatul Ulama. Nah, dari 3 sesi atau 3 tema yang kita usung di dalam mencari hakikat keberadaan NU itu, setidaknya ada beberapa poin penting di sana. Yang pertama, posisi penting ulama, bahwa ulama sebagai warasatul anbiya, pewaris misi Nabi Muhammad SAW, misi memperjuangkan syariat Islam. Dan syariat Islam ini dimaknai adalah menjamin atau litahqiqi masalihin nas, untuk mewujudkan seluruh kemaslahatan manusia. Dan di dalam terminologi usul fikih itu, maslahah itu berupa menjamin seluruh kebutuhan hidup primer manusia, sekaligus wa taufiri hajiyatihim wa tahsiniyatihim, mengadakan atau memberikan fasilitas-fasilitas berupa kebutuhan sekunder dan tersier. Dan ini misi ulama dan berkaitan dengan sangat berkesesuaian dengan ADRT Nahdlatul Ulama, ya, bahwa tujuan NU kalau digabungkan menjadi satu kalimat adalah menegakkan atau mewujudkan syariat Islam demi terwujudnya kemaslahatan manusia melalui menjamin melalui terciptanya kesejahteraan manusia berupa terpenuhinya kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan rahmat bagi seluruh umat manusia. Jadi ini memang visinya sangat mendunia atau misi kenabian Muhammad SAW. Dan cakupannya berarti sangat luas. NU tidak hanya ngurusi ibadah mahdoh saja, tetapi segala lini kehidupan. Kemudian cakupan teritorialnya ternyata tidak hanya Jawa sentris, tetapi dunia global. Harus NU berinteraksi dengan elit-elit global tentunya. Nah, disinilah titik awal hakikat keberadaan NU yang kemudian kita berpikir bagaimana cara mewujudkan itu. Nah, epistemologi ini adalah salah satu upaya mencari bagaimana cara untuk mewujudkan itu. Tentunya mencari landasan fikir dan bertindak NU, dan itu telah diketemukan dan menjadi manhaj kita, yaitu berpegang teguh pada Ahlus Sunnah
wal Jamaah An-Nahdiyah yang bercirikan karakter moderat, tawasud atau tawasud ya, kemudian seimbang tawazun, kemudian tasamuh, toleran, dan konsisten, ta'adul itu yang mempunyai makna sendiri-sendiri. Letak kemoderatan, tasamuh, terus tawazun dan ta'adul itu lebih dikarenakan memang kita punya metodologis, dan sesuai dengan kesepakatan di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama itu kita menganut pola berpikir dan bertindaknya metode atau metodologi yang sudah dibangun oleh para ulama-ulama mujtahid. Nah, atau juga mengikuti produk ulama mujtahid. Nah, pada malam hari ini diantaranya adalah membahas salah satu tujuan NU, yaitu menjamin sekaligus menjadi visi kenabian kita dalam menjamin kebutuhan hidup berupa terjaganya harta manusia. Konsepsinya atau terminologi yang lebih dikenal adalah hifdzul mal. Nah, pada kesempatan yang lalu telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Supriyanto, kemudian Kiai Imron tentang hal yang sama, pertanyaan-pertanyaan sama, tapi mencakup pada hifdzuddin, hifdzul nafsi, dan hifdzul aib. Nah, pada kesempatan kemarin ada pemahaman yang sungguh menarik. Pertama, dipahami terlebih dahulu bahwa yang dimaksud agama Islam itu adalah misinya itu adalah terjaminnya kemaslahatan umat manusia yang berupa primer, sekunder, dan tersier. Nah, di primer ini ada 5, yaitu menjamin kemaslahatan berupa terjaganya agama, terjaganya diri manusia atau jiwa manusia, hifdzun nafsi, kemudian terjaganya akal, terjaganya harta benda, dan terjaganya martabat atau kehormatan yang banyak juga dimaknai dengan profesi seseorang. Itu kalau dalam bahasa usul fikihnya itu hifdzul aib. Dan korelasinya dibahas oleh Kiai Haji Supriyanto LCMA bahwa yang dimaksud hifdzuddin di situ adalah terkait dengan al-iman, al-islam, dan al-ihsan, dan itu menjadi spirit bagi atau harus masuk di usul khamsah yang lain. Artinya bisa ketika kita menjaga harta benda harus didukung oleh nilai-nilai hifdzuddin itu. Nah, kemudian pada kesempatan malam hari ini kita sengaja memang menghadirkan beliau Kiai Haji Muhammadun LC, dan saya pribadi yakin keluasan ilmu beliau, dan terkait dengan tema ini saya yakin pula karena beliau punya ide dan gagasan yang luar biasa bagaimana identitas keilmuan kita dan identitas keislaman kita itu tidak tercerabut dari akarnya, tetapi dalam rangka juga bagaimana kehidupan berbangsa bernegara ini identitas itu bisa terwujud, yaitu membangun atau mewujudkan kemaslahatan manusia yang apa yang diinginkan oleh Islam itu sendiri. Nah, untuk sebagaimana biasanya, pada malam hari ini saya mencoba tadi apa yang saya sampaikan adalah muqaddimah atau memantik biar para pembicara itu terhubung dari tema satu ke tema yang lain,
dari ontologi sampai epistemologi dan aksiologi, dan tugas pemantik itu